Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam mengisi e-kinerja di PMM. Selamat mengikuti. Langkah pertama, kita ke browser, kemudian kita bisa langsung ke PMM-nya di logo ini. Kalau punya saya sudah ada toolbar-nya di sini ya. Kalau belum ada, Bapak Ibu tinggal ketik di sini platform Merdeka Mengajar ya. Oke, karena punya saya udah ada, saya langsung klik ini saja. Baik, saya langsung klik ini, PMM. Kita masuk ke beranda platform Merdeka Mengajar. Akan muncul halaman seperti ini. Gunakan laptop ya, jangan pakai HP. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk pengembangan diri. Di sini ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi KS, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja. Ini untuk pengembangan diri. Dan kita pilih yang ini, pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, apabila Bapak Ibu belum pernah melakukannya, maka akan ada tulisan mulai di sini. Tinggal diklik mulai, namun karena saya sudah pernah melakukannya, saya tinggal klik ini, lanjut rencanakan kinerja. Nah, maka akan terbuka untuk perencanaan kinerja Januari sampai Juni. Nah, ada 5 tahapan nanti. Yang pertama di praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang kelima rangkuman. Yang pertama dulu ya, untuk praktik pembelajaran, Bapak Ibu memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan yang bisa dipilih berdasarkan rekomendasi. Rekomendasi ini berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk sekolah kami, rekomendasinya adalah pada metode pembelajaran di sini ya. Nah, ada 3 pilihan nih, ada aktivitas interaktif, ada instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Baik, misalnya saya memilih yang pertama ini ya, dimensinya metode pembelajaran pada aktivitas interaktif, lalu setelah dipilih begini, ini kita pilih, nah, terus ke sini, ke pengembangan kompetensi. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Berdasarkan Perdikjan GTK nomor 7607, diharapkan Bapak Ibu memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi dari atasan. Nah, kita akan memilih nih, memilih rencana hasil kerja atau RHK, kita pilih yang mana. Nah, saya pernah mengisi, kita coba dulu pilihannya ya Bapak Ibu. Oke, ini pilihannya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, model kompetensi guru. Nah, ini saya memilih ini. Jadi akan mengerjakan pelatihan mandiri. Nah, misalnya tidak memilih itu, bisa juga milih ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, atau simposium yang dilaksanakan atau diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini nilainya 4 poin. Kemudian di sini ada lagi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Jadi peserta kegiatan praktik baik di komunitas belajar. Nilainya 4 poin. Terus bawahnya lagi, nih, meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Ini bisa. Kemudian nilainya 4 poin ya. Terus ada ini, meningkatnya kompetensi peran sebagai penelaah aksi nyata. Terus penelaah cerita praktik baik, penelaah perangkat ajar. Kemudian penyusun kumpulan konten unggulan, ini semua di PMM ya. Terus narasumber berbagi praktik baik. Selanjutnya ada observasi praktik pembelajaran. Terus ada lagi ini, peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis atau BIMTEK nih ya, nilainya 8 poin. Kemudian kalau menjadi coach, fasilitator, pengajar praktik, ini nilainya 12.
Kemudian penyusun cerita praktik yang dibagikan kepada guru atau sekolah lain. Nih, nilainya 12 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi peran sebagai peraih pengakuan penghargaan. Ya, agak sulit ya. Lalu ini peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nilainya 24 poin. Ini harus tampil di PMM. Kemudian peserta magang di dunia kerja. Selanjutnya, penggerak komunitas belajar minimal 3 kali kegiatan, nilainya 36. Dan yang terakhir ini yang paling besar yaitu sebagai di pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi pelatihannya ini jangka pendek atau menengah di bidang kepemimpinan yang relevan. Ini nilainya 128 poin. Nah, saya memilih ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Kan ini mudah sekali. Kita tinggal mengerjakan pelatihan di PMM. Nilainya 8 poin. Kalau satu nilainya 8, maka saya kurang 24 poin. Nah, kalau milih 2 kegiatan, jadi 16 poin. Bapak Ibu mau memilih berapa? Oke, misalnya 3 kegiatan baru 24, masih kurang 28. Kita bisa menambah yang lain RH-nya ya. Misal kita tambah pilihan yang mana? Yang tadi yang berbeda ya. Misalnya mau ganti yang peserta berbagi praktik baik. Ini nilainya 4 poin. Atau milih yang mana lagi Bapak Ibu bisa ya. Cari yang kira-kira benar-benar bisa terpenuhi. Oke, yang bisa terpenuhi. Misal ini aja deh, peran sebagai partisipan observasi praktik baik pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini mungkin membantu kepala sekolah dalam mengobservasi, ini bisa kayaknya. Nah, silahkan Bapak Ibu tinggal pilih-pilih saja yang mana yang kira-kira akan dipilih. Oke, karena saya aktif di MGMP, kalau saya mau mengisi ini juga bisa ini. Penggerak komunitas belajar, 3 kegiatan berbagi praktik baik dengan nilai 36 poin. Nah, misal ini dipilih, maka saya sudah punya total poin 60. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah cukup, kita ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini sifatnya opsional, kita bisa memilih tugas tambahan apa saja yang bisa kita masukkan. Nih, sebagai apa? Saya sebagai kepala laboratorium, maka saya memasukkan ini. Kalau Bapak Ibu punya tugas, ini misalnya pembina ekstrakurikuler bisa dimasukkan. Kalau tugas tambahannya lebih dari 1, ya silahkan bisa ditambahkan lagi di sini. Gitu, kalau sudah selesai ke perilaku kerja. Untuk perilaku kerja ini ada aspek berorientasi pelayanan. Perilaku apa yang akan difokuskan di tahun ini? Ini ada indikatornya. Kita bisa memilih indikator yang sesuai. Saya mau yang atas saja ini, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Saya pilih terus muncul di sini ya. Kemudian bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut? Kita bisa memilih, tinggal pilih yang bisa kita lakukan ya. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif ini yang saya pilih. Bapak Ibu bisa memilih lainnya. Kemudian untuk aspek 2, akuntabel ya. Akuntabel kita sama seperti tadi. Apa perilaku yang paling ingin difokuskan? Silahkan dipilih-pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Mana yang ingin ditingkatkan? Terus bagaimana menerapkan perilaku tersebut? Nah, ini melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang saya pilih ya Bapak Ibu. Kemudian untuk aspek 3 yaitu kompeten. Perilaku apa yang ingin difokuskan? Kita pilih. Kemudian sama, bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut? Nah, dipilih. Sampai ke yang keenam nanti ya, aspek adaptif. Kita laksanakan ya, jadi selanjutnya yang ketujuh, kolaboratif ya, ini berakhlak.
Semuanya kita lakukan, kita pilih perilaku yang ingin difokuskan dan bagaimana menerapkan perilaku tersebut. Sesudah selesai, kita klik ke rangkuman. Nah, rangkuman apa yang sudah kita pilih itu akan muncul semuanya di sini untuk RHK-nya. Kemudian di sini ada tulisan meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Guru mengisi formulir dari diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk RHK. RHK yang pelatihan mandiri tadi saya memilih 3 kegiatan. Topik, kemudian yang penggerak komunitas, saya pilih tadi 3 kegiatan ya. Setelah selesai, kita lanjut ajukan. Nah, ini ada tulisan begini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, karena saya belum yakin, masih mau memikir-mikirkan kembali, maka saya simpan draft dulu ya. Gitu aja Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diajukan ya, nanti tinggal menunggu jawaban dari kepala sekolah. Untuk pengajuannya ini di sini tertulis 1 sampai 31 Januari. Jadi sebelum 31 Januari atau sebelum itu juga boleh. Karena tanggal 15 Januari kepala sekolah sudah wajib membuat untuk SKP-nya sendiri. Baik, demikian saja untuk tutorial sederhana saya kali ini dalam membuat atau menyusun pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.